Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 26 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka, pada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes
tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebenaran versus kejahatan. Belakangan ini media sosial digemparkan oleh suatu berita yang diposting atau dibeberkan oleh seseorang yang sangat kontroversial bagi sebagian orang karena keberaniannya membongkar kejahatan serta menyuarakan kebenaran. Seseorang ini seakan menjadi momok bagi mereka yang nyaman berlindung di balik topeng kejahatan, sehingga banyak orang ingin menyingkirkannya. Itulah dunia. Kebenaran selalu berseteru dengan kejahatan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan bagaimana Yesus berani menunjukkan kebenaran akan dirinya sendiri. Namun banyak orang Yahudi tidak mau menerimanya. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi merasa sangat nyaman dengan kebenaran iman yang telah mereka hayati. Mereka tidak mau lagi membuka diri demi kebenaran iman lain yang telah Yesus tunjukkan. Dengan terus terang, mereka menolak Yesus serta berencana menyingkirkannya. Mereka melakukan itu semua karena mereka sangat yakin bahwa mereka adalah para pewaris wahyu pertama dari Allah. Jadi, jika ada orang yang mengaku dirinya berasal dari Allah, apalagi anak Allah, dan menganggap dirinya setara dengan Allah, itu sama saja mengganggu status aman iman mereka. Hal demikian mengganggu pekerjaan dan penghasilan mereka. Mengapa? Karena akan ada banyak orang meninggalkan mereka dan mengejar pribadi yang mengaku sebagai anak Allah itu. Kehadiran Yesus tentu akan menjadi batu sandungan bagi mereka, karena Yesus banyak menyatakan kebenaran dengan membongkar kejahatan serta kemunafikan mereka. Namun demikian, Yesus tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh berasal dari Allah lewat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Ia lakukan. Saudara-saudariku terkasih, di dunia ini kebenaran dan kejahatan selalu saja berseteru. Namun janganlah takut. Yesus sendiri telah memberi teladan kepada kita, yakni selalu berani menyuarakan kebenaran meskipun kejahatan akan terusik dan menggerakkan kekuatan untuk menghancurkan kita. Ketahuilah bahwa kebenaran selalu menang di atas kejahatan. Janganlah takut. Yakinlah bahwa Tuhan tetap menyertai mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Semoga demikian. Amin.